Selain pemirsa, ada 4 terdakwa pelaku suap hakim kasus korupsi CPO Marcella Santoso, Muhammad Syafi'i Arianto, dan ini sudah ada orang lain juga, bukan saya kenal orangnya. Penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan suap perkara di MA, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun sudah menduga bahwa kasus tersebut akan di masa kini, apakah masih ada ya hakim yang masih menjaga marwah profesinya? Pertanyaan tersebut membawa kita kepada sosok Profesor Dr. Kusuma Atmaja, di mana ia dikenal sebagai hakim 3 zaman dan juga merupakan Ketua Mahkamah Agung pertama di Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita perkenalkan kepada sosok yang menjunjung tinggi integritas dan juga kehormatan hakim di tengah tekanan zaman saat ini. Profesor Mr. Dr. Raden Sulaiman Effendi Kusuma Atmaja lahir pada tanggal 8 September 1898. Ia lahir di Purwakarta, Jawa Barat dan merupakan keturunan dari bangsawan Sunda yang menerapkan pentingnya nilai disiplin dan juga pendidikan sejak dini. Ia memulai sekolahnya di ELS atau Euroflagger School dan lulus pada tahun 1913. Lalu ia melanjutkan lagi sekolahnya master di Batavia dan mendapatkan gelar master di 1919. Dari sana, Kerajaan Belanda memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden dan mendapatkan gelarnya lagi sebagai doktor di tahun 1922. Dari pendidikannya tersebut, ia mencurahkannya kepada negara. Ia memulai karirnya menjadi seorang hakim di berbagai pengadilan, menjadi anggota BPUPKI, dan lalu ia mendirikan sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi Ketua Mahkamah Agung pada saat itu di tanggal 19 Agustus 1945, dan ia wafat pada tanggal 11 Agustus 1952. Pada masa ia bertugas di Belanda, ia mengalami diskriminasi rasial oleh hakim-hakim Belanda. Perlawannya bukan melalui fisik, melainkan integritas intelektual. Sebagai dokter lulusan Leiden, ia tegas menolak perlakuan sebagai warga kelas 2 dan mempertahankan harga diri bangsa dengan menunjukkan bahwa kualitas hakim pribumi setara dengan hakim Eropa. Di bawah tekanan militer Jepang, sebagai ketua Tihohoin Jakarta, ia konsisten menjaga marwah peradilan dengan tetap profesional, independen, dan menjadi pelindung bagi rakyat yang mencari keadilan. Sikapnya adalah akar dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin hakim bebas dari intervensi pihak luar atau penguasa. Keteguhannya mencerminkan prinsip dalam kode etik hakim bahwa hakim harus adil tanpa melihat latar belakang ras dan berani karena benar. Fokusnya pada hukum adat sejalan dengan kewajiban hakim saat ini untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sesuai amanat pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Setelah proklamasi 1945, Kusuma Atmaja dipercaya membangun Mahkamah Agung dari nol dan menjadi Ketua MA RI pertama. Tugasnya yang pertama sekaligus bersejarah adalah menyumpah Soekarno dan Hatta. Bagi Kusuma Atmaja, kemerdekaan juga tentang menegakkan keadilan bagi bangsanya sendiri. Prinsip itu diuji melalui peristiwa 3 Juli 1946, sebuah pergolakan politik yang berujung pada penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir. Untuk menanganinya, dibentuk Mahkamah Agung Tentara Luar Biasa yang diketuai oleh Kusuma Atmaja, di mana beliau dengan tegas mempertahankan kebebasan pengadilan dari intervensi politik. Tanpa ragu, Kusuma Atmaja bahkan memanggil Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagai saksi di persidangan. Sikap tersebut menunjukkan keyakinannya bahwa dalam persidangan tidak terdapat kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum. Bagi Kusuma Atmaja, kehormatan seorang hakim ditunjukkan melalui keberaniannya dalam menjaga integritas bahkan di tengah kekacauan revolusi yang terjadi. Hari ini Anda ditawarkan posisi yang menjamin kenyamanan Anda, namun dengan syarat mengkhianati prinsip yang Anda pegang, apa yang Anda lakukan? News from Indonesia with these dramatic pictures of Dutch forces taking action against Republicans. Desember 1948, agresi militer Belanda kembali dilakukan. Yogyakarta sebagai ibu kota negara saat itu telah jatuh ke tangan Belanda. Banyak tokoh-tokoh nasional yang ikut ditawan. Di masa genting tersebut, Belanda datang dengan menawarkan sebuah jabatan wali negara Pasundan, tahta emas di tengah perjuangan rakyat yang sedang berdarah-darah. Bagi beliau, integritas tak bisa ditukar dengan kenyamanan pribadi. Beliau tetap setia berdiri di sisi Republik. Hingga pada akhirnya sejarah tidak mencatat seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, melainkan seberapa integritas kita saat kita sedang diuji.
Tapi infonya waktu pas pensiun hanya meninggalkan sepeda, itu benar cerita yang itu? Ibu saya bilang. Sepeda ontel atau apa Bu? Sepeda biasa. Orang-orang yang dekat dengannya mulai dari staf, rekan kerja, hingga bawahan langsungnya telah menyatakan bahwa Kusuma Atmaja merupakan orang yang sama. Ia bukan hanya seorang hakim yang disegani di dalam ruang sidang, melainkan ia juga merupakan pribadi yang bijaksana serta tegas. Bagi para stafnya, ia bukan hanya sekedar seorang atasan, namun ia juga sebagai seorang kepala keluarga. Ia merupakan seseorang yang kenal satu persatu nama anak buahnya. Ia turut hadir ketika seseorang membutuhkan dirinya sebagai manusia. Kusuma Atmaja bukan tipe pemimpin yang hanya terlihat saat ada keperluan formal, namun beliau hadir. Ia dapat membuktikan bahwa integritas sejati bukan hanya soal putusan, namun soal siapa dirinya. Tiga zaman ia lalui, tiga sistem hukum ia hadapi. Selama itu, kompas moralnya tetap mengarahkannya pada seluruh nilai dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bukan sekedar hukum tertulis, melainkan seperti nafas yang mengiringi langkahnya sebagai seorang hakim.